Shalom, apa kabarnya anak-anak? Senang sekali hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti semua kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Roh Kudus, bantu kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Natsnya diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 17, Markus 11 ayat 1 sampai 11, Lukas 19 ayat 28 sampai 38, Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Lihat, gambar apa ini? Benar, ini mahkota. Mahkota itu biasanya dipakai oleh siapa? Benar sekali, seorang raja biasanya memakai mahkota indah sebagai lambang bahwa raja itu memiliki kekuasaan dan kehormatan. Nah, kalau ada seorang raja datang, apa yang akan kamu lakukan? Tentu kita akan menyambutnya dengan gembira, dengan sorak-sorai. Tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja? Ketika Tuhan Yesus lahir, ingatkah kamu orang-orang Majus dari timur datang untuk mencari raja yang telah lahir? Tuhan Yesus benar-benar Raja. Dia juru selamat. Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya. Sebab Tuhan Yesus sudah tahu untuk apa dia datang ke dunia. Mulai minggu ini, kamu akan benar-benar mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, juru selamat yang sempurna. Di akhir pelayanannya, Tuhan Yesus tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Waktu itu, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke sebuah kampung di depan mereka. Ada apa di sana ya? Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku." Murid-murid mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana mereka mengambil keledai milik orang lain? Tapi ternyata Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan. Tuhan Yesus kemudian berkata, "Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jawablah kepada orang itu, Tuhan memerlukannya. Maka orang itu akan membiarkanmu membawanya." Tuhan Yesus mengetahui di mana keledai itu tertambat dan siapa pemiliknya. Tuhan Yesus mengetahui semuanya sekalipun tempatnya jauh. Bahkan Tuhan Yesus mengetahui semua yang akan terjadi terhadap dirinya. Tuhan Yesus tahu waktunya sudah sangat dekat untuk ia menyerahkan nyawanya sebagai penebus bagi manusia berdosa, yaitu bagi kamu dan saya juga. Tuhan Yesus juga mengetahui semua keadaanmu dan masa depanmu. Tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus, sebab Dia Maha Tahu. Sesudah Tuhan Yesus menyuruh kedua muridnya, segera murid-murid pergi dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan ketika mereka tiba di kampung itu,
kedua murid Tuhan Yesus menemukan semua tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan. Wow, ayo ucapkan wow. Wow! Iya, mereka mendapatkan keledai itu tertambat. Dan ketika mereka mulai melepaskan talinya, datanglah pemilik keledai itu dan bertanya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Mereka menjawab, "Tuhan memerlukannya." Dan tahukah kamu bahwa pemilik keledai itu membiarkan keledainya di bawah murid Tuhan Yesus? Luar biasa ya, semua perkataan Tuhan Yesus tepat terjadi. Alkitab berkata, semua itu terjadi supaya firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Nabi di Perjanjian Lama digenapi. Ayo kita baca Matius 21 ayat 4 dan 5. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Itu berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan sudah dituliskan dan sudah diberitakan kepada manusia melalui nabi-nabi. Kemudian murid-murid membawa keledai muda itu. Mereka meletakkan jubah mereka ke atas punggung keledai muda itu menjadi alas duduk atau jadi pelana bagi Tuhan Yesus di atas punggung keledai itu. Tuhan Yesus menunggangi keledai muda itu menuju Yerusalem. Keledai itu berjalan tenang. Sementara itu, murid-murid mengiringi Tuhan Yesus dan mereka sangat bersukacita. Sambil berjalan mereka memuji Allah karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Suasana menjadi begitu ramai. Pujian terdengar dengan nyaring. Orang dengan jumlah yang sangat banyak ikut mengiringi Tuhan Yesus. Dan orang banyak menyambut Tuhan Yesus. Mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Sebagian membawa daun-daun palem yang dilambai-lambaikan menyambut Tuhan Yesus. Ini mereka lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus, dan biasanya hal seperti itu mereka lakukan bagi seorang raja atau orang penting. Orang banyak itu mengiringi perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Ada yang berjalan di belakang Tuhan Yesus, ada yang di depan Tuhan Yesus. Suara sorak-sorai terdengar dan orang banyak memuji Allah. Semua orang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ayo anak-anak, kita ucapkan kata-kata ini bersama-sama dari Matius 21 ayat 9b. Yuk. 1, 2, 3. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah, pasti suara sorak-sorai itu bergema di sepanjang jalan, sehingga membuat kota Yerusalem menjadi gempar. Dan orang-orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak yang mengiringi Tuhan Yesus menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Anak-anak, masih ingatkah kamu nyanyian malaikat pada waktu Tuhan Yesus lahir? Bukankah pujian dari orang banyak tadi hampir sama dengan nyanyian malaikat? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan anak Daud artinya adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya seorang nabi, tapi Tuhan Yesus benar-benar Mesias. Dia datang sebagai raja,
penguasa seluruh alam semesta dan segala yang ada di surga. Ayat hafalan hari ini, yuk kita buka. Kita buka ya dari Zakaria 9 ayat 9. Mari kita ucapkan, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai muda. Ayat ini ditulis oleh Nabi Zakaria sekitar 400 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Lihatlah, benar Tuhan Yesus menggenapi apa yang ditulis oleh nabi-nabi. Murid-murid sudah mengetahui tentang ayat itu, tapi Alkitab mengatakan mereka tidak mengerti sampai waktunya Tuhan Yesus dimuliakan. Baru mereka mengerti. Ketika suara murid-murid yang memuji Tuhan itu terdengar oleh orang-orang Farisi, mereka minta kepada Tuhan Yesus supaya murid-muridnya diam. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika murid-muridnya diam, maka batu-batu akan berteriak. Sementara Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus melihat ke arah kota Yerusalem. Dan Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Tuhan Yesus sedih karena mengetahui keadaan kota Yerusalem yang akan hancur. Dan terutama Tuhan Yesus sedih karena begitu banyak orang yang menunggu kedatangan Mesias. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, orang-orang di Yerusalem banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak keselamatan yang disediakan melalui Tuhan Yesus. Ketika sampai di kota Yerusalem, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Tuhan Yesus mendapati para pedagang yang menukar uang di bait Allah. Tuhan Yesus mengusir para pedagang hewan, penukar uang dari bait Allah. Tuhan Yesus marah sekali karena orang-orang itu tidak menghormati Allah yang kudus. Bait Allah adalah tempat beribadah, tempat di mana orang menyembah Allah yang kudus. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, "Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa." Tuhan Yesus ingin semua orang menghormati Allah dan menggunakan bait Allah dengan cara yang benar, yaitu penuh hormat kepada Allah. Bait Allah bukan untuk berjualan. Ketika di bait Allah itu ada anak-anak yang memuji Allah, dan Tuhan Yesus mendengar pujian yang keluar dari mulut anak-anak kecil. Alkitab sudah menuliskan bahwa dari mulut bayi-bayi dan mulut anak-anak yang menyusu, Tuhan menyediakan puji-pujian. Wah, luar biasa bukan? Itu artinya kamu yang masih kecil bisa menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu juga menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan melalui sikap tertib waktu ibadah dan selalu menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus? Penting sekali bagi kita untuk menghormati Tuhan dan memuji namanya yang agung, karena Dia Raja penguasa hidup kita dan Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan ditinggikan dari bumi. Artinya akan disalibkan. Dan ketika Dia salibkan, Tuhan Yesus akan menanggung dosa manusia. Dan pengorbanannya akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus telah berulang kali memberitahukan murid-muridnya bahwa Ia akan mengalami penganiayaan, penderitaan, dan disalibkan. Tetapi
akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus berkata melalui kematian dan kebangkitannya, Dia akan membuat orang datang kepadanya, percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, hari ini kamu sudah mendengarkan firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Raja kemuliaan, Juru Selamat yang dijanjikan Allah sejak dulu. Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepada Dia, mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja, menjadi penguasa dan pemimpin dalam hidupmu sejak kecil sampai dewasa nanti. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah hari ini kamu mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja, penguasa, dan pemimpin hidupmu selamanya, serta memberikanmu hidup yang kekal? Kamu bisa angkat tanganmu untuk menunjukkan bahwa kamu mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja, penguasa, dan pemimpin hidupmu. Bagi kamu semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita selalu menghormati Tuhan Yesus melalui sikapmu sehari-hari dan pujilah selalu namanya yang agung. Mari anak-anak, kita akhiri dan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bangga karena Engkau menjadi Raja kami, penguasa dan pemimpin dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu menuntun kami ke jalan-Mu yang kekal. Kami mau selalu menghormati-Mu melalui sikap kami tiap hari dan selalu memuji nama-Mu yang agung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.